Semangat pagi. Saya masih memiliki pengalaman yang saya syukuri yang ingin saya bagikan dengan Anda. Minggu lalu saya memiliki 8 buah paket yang harus saya kirimkan ke luar Pulau Batam melalui 2 ekspedisi. Jadi sudah saya packing dengan rapi, saya sudah taruh keterangan alamat dan tujuannya. Lalu saya masukkan ke 8 paket itu ke 2 plastik besar. Yang satu berisi 6 paket, sisanya di plastik yang lain berisi 2 paket. Saya pindahkan plastik-plastik besar ini ke dalam mobil. Sudah selesai, saya pun berdoa dalam hati di rumah dan saya siap untuk menutup pintu. Saya kunci rumah saya taruh di saku celana. Lalu saya masuk ke dalam mobil, saya kembali berdoa. Saya putuskan di dalam mobil untuk pergi dahulu ke kantor ekspedisi yang paling jauh dari lokasi rumah kami. Karena menurut saya lebih hemat waktu dengan tujuan seperti itu daripada kalau saya duluan pergi ke ekspedisi yang paling dekat. Karena kalau ke tempat yang lebih dekat dulu itu nanti rutenya mutar-mutar dan lebih memakan waktu. Oke, itu tujuan saya mulai mengendarai mobil. Tibalah di lokasi ekspedisi yang paling jauh. Saya mulai memarkirkan mobil, dan ketika saya buka pintu mobil untuk turun, ternyata saya lihat ke bawah, itu daerahnya becek, jadi saya tidak bisa turun. Saya tutup lagi pintu mobil, saya agak maju sedikit 3-4 meter dari lokasi sebelumnya. Saya buka pintu, sudah aman, sudah bisa saya turun dengan tidak akan basah. Saya pun membuka pintu belakang untuk mengambil 6 paket yang sudah saya masukkan ke dalam satu plastik besar. Waktu saya angkat karena agak kesulitan, ternyata petugas dari ekspedisi yang pertama itu melihat saya kerepotan untuk membawa paket-paket tersebut. Seorang pemuda pun datang untuk menolong saya. Lalu dia angkat, saya ucapkan terima kasih. Setelah selesai saya kirimkan paket di satu plastik besar yang pertama, saya pun kembali ke dalam mobil untuk melanjutkan mengirim sisa 2 paket lagi. Saya terus berjalan hingga tiba di kantor ekspedisi yang terakhir. Saya pun masuk ke kantor tersebut, saya serahkan paketnya kepada petugasnya, dan saya mau masuk kembali ke dalam mobil. Tapi waktu saya mau merogoh celana saya untuk mencari kunci mobil, saya tarik kunci mobilnya, saya dapatkan. Tiba-tiba saya mendengar bunyi, ting. Saya melihat apa yang bunyi itu ya, ternyata ada kunci rumah saya yang jatuh di atas aspal. Ternyata dari mana datangnya kunci ini? Tadinya kan saya taruh di saku celana. Selidik punya selidik, ternyata celana saya ada lubangnya. Saya tidak tahu karena sudah lama saya tidak gunakan celana tersebut. Saya bersyukur kepada Tuhan di dalam mobil, saya berpikir, puji Tuhan dia jatuhnya di atas aspal. Jadi saya bisa mendengar bunyinya. Karena masalahnya ini hanya satu buah kunci tanpa ada gantungannya. Dan seandainya kunci ini tadinya jatuh di ekspedisi pertama yang saya mau turun yaitu di tempat yang becek, sudah pasti saya tidak akan mendengar jatuhnya kunci ini. Tapi baiknya Tuhan itu, Tuhan masih menjaga saya, walaupun kunci ini tetap harus jatuh, tapi Tuhan bantu saya untuk dapat peka terhadap bunyi kunci yang jatuh ini, dan puji Tuhannya dia jatuh di atas aspal. Inilah hal yang saya syukuri. Saya rindu Anda pun memiliki hal-hal yang dapat Anda turut syukuri, mulailah dari hal-hal yang sederhana, yaitu hal-hal yang kecil. Mari kita lanjutkan bacaan renungan pagi kita hari ini di tanggal 21 April dengan judul Mengubah pelita kita yang kosong menjadi pelita yang penuh. Ayat intinya diambil dari Matius 25 ayatnya yang keempat. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya juga minyak dalam buli-buli mereka. Penjelasannya, biarlah setiap orang muda mempertimbangkan perumpamaan tentang 10 anak darah itu. Semuanya mempunyai lampu, yaitu bentuk agama secara luar. Tetapi hanya 5 di antara mereka
yang mempunyai kesalehan batin. 5 di antaranya kurang dalam minyak anugerah. Roh kehidupan dalam Kristus Yesus, yaitu Roh Suci, tidak berdiam dalam hati mereka. Tanpa minyak anugerah, apakah gunanya membawa lampu pengakuan? Betapa tinggi pun pengakuan, betapa tinggi pun kedudukan yang dijabat oleh seorang profesor agama, kalau minyak anugerah itu tidak ada, ia tidak mempunyai sesuatu apapun untuk mengisi lampunya. Maka lampu itu pun tidak akan dapat memancarkan sinar terang yang bercahaya. Sebabnya pengantin itu menunda ialah karena ia panjang sabar terhadap kita. Tidak mau seorang pun binasa, melainkan semuanya datang kepada pertobatan. Oh, betapa indah kesabaran Juru Selamat kita yang berkemurahan itu. Oh, sekiranya tiap-tiap orang muda kita yang terkasih mau menghargai nilai jiwa yang telah ditebus dengan harga yang sangat mahal di Golgota. Wahai, kalau masing-masing mau menaruh penghargaan yang pantas atas segala kesanggupan yang telah diberikan kepadanya oleh Allah. Oleh Kristus engkau boleh mendaki tangga kemajuan dan menaklukkan segala kuasa ke bawah pengendalian Yesus. Dalam roh, dalam pikiran, dalam perkataan, dan dalam perbuatan, engkau boleh menyatakan bahwa engkau digerakkan oleh Roh Kristus, dan hidupmu boleh mengerahkan suatu kuasa pengaruh atas orang lain. Kita hidup dalam suatu masa yang sama sekali terlalu serius dalam sejarah dunia ini untuk tidak peduli dan sembrono. Engkau harus berdoa, percaya, dan menurut. Dalam kekuatanmu sendiri engkau tidak dapat berbuat apa-apa, tetapi dalam anugerah Yesus Kristus, engkau dapat menggunakan kuasamu dengan begitu rupa, sehingga mendatangkan kebaikan sebesar-besarnya kepada jiwamu sendiri, dan berkat terbesar kepada jiwa orang lain. Berpautlah pada Yesus, maka engkau akan mengerjakan pekerjaan Kristus dengan rajin, dan akhirnya akan menerima pahala yang kekal itu. Aplikasi bagi kita hari ini tidak akan mudah bagi kita untuk langsung mengisi penuh pelita kita. Semuanya harus kita awali pelan-pelan dengan kuasa Tuhan, kuasa Roh Suci. Mari kita buat waktu khusus untuk terus mempelajari firman Tuhan. Slogan kita, awali hari ini dengan renungan pagi. Mari kita terus miliki waktu pribadi dengan Tuhan melalui doa. Semakin sering kita berdoa, maka kita akan semakin merasakan kehadiran Tuhan, dan kita akan semakin peka akan bisikan Roh Kudus. Ada banyak bantuan yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Mari kita rasakan kuasa Tuhan hari demi hari. Jika ada di antara Anda yang rindu untuk ingin didoakan, Anda dapat menuliskan usulan doa Anda di kolom komentar di bawah ini, dan saya akan turut menjadi sahabat doa Anda. Terima kasih banyak, mari kita akan teruskan bacaan renungan pagi kita esok hari. Sampai jumpa, kiranya Tuhan terus menjagai masing-masing kita. Amin.